Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Senin di mana diangkatnya amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus diberikan kenikmatan iman Islam dan tentunya dalam semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harta karun terbesar kita, yaitu iman dan Islam yang telah Allah berikan dan telah Allah anugerahi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga dimatikan Allah dalam keadaan beriman, bertauhid kepadanya, sehingga nanti kita pun dicatat menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan juga keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengucapkan sholawat dan taslim kita yang terbaik kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh. Dan Allah menyempurnakan semua untuk manusia yang sangat mulia itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih atas undangan teman-teman sekalian. Wabil khusus hari ini, Masya Allah, tadi saya menyimak paparan dari Dr. Meti, ya, guru saya, sahabat saya juga, yang Masya Allah banyak menginspirasi saya dalam bagaimana menjadikan tib nabawi atau pengobatan Nabi ini menjadi suatu hal yang bisa diterima oleh semua atau banyak kalangan, khususnya kalangan-kalangan ilmiah. Dan juga teman-teman di Khalif ya, dan yang lainnya yang juga hari ini dimoderatorin oleh Mbak Aisyah, semoga Allah kita jaga kita semua ya, dan Allah mudahkan dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan penuh berkah. Ini mohon maaf, saya memang kalau biasanya ngisi nggak pakai slide. Kenapa saya tidak pakai slide? Karena memang subhanallah ya, dalam Al-Quran memang kita kalau kita bandingkan antara kata penglihatan dan pendengaran, maka akan lebih banyak kalimat atau kata pendengaran dalam Al-Quran. Karena memang pendengaran kita itu bahkan orangnya pun mati ya, atau mungkin dalam keadaan pingsan, dia masih bisa mendengar. Dan para sahabat-sahabat dulu juga sama, mereka mengaktifkan kemampuan mereka dalam menghafal itu dengan mendengar gitu kan, seperti itu. Dengan tidak mengurangi kita dengan teknologi yang ada ya, karena memang dengan kita mungkin kalau yang masih ingat zaman dulu tuh, zaman saya SD ya, itu ada mungkin yang ya edisi lama lah ya, ada sandiwara radio, Brahma Kumbara, Madangkara, itu kan kita nggak lihat sama sekali ya, subhanallah ya. Cuman bisa membayangkan gitu kan. Jadi dengan pendengaran kita membayangkan sesuatu ya yang terjadi pada drama Brahma Kumbara apa gitu-gitulah, seperti itu. Dan saya mencoba bagaimana mengajak kita semua lebih menggunakan tadi kalau Dr. Meti mungkin audio visual, kalau saya mungkin audionya saja, visualnya bayangkan saja ya, supaya otak kita tuh ada mungkin semacam konslet tanda kutipnya, listriknya gitu kan, biar semangat gitu, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tema hari ini yang saya diberikan oleh panitia adalah tentang bagaimana puasa itu tidak sia-sia ya, dan bagaimana kita menjadikan puasa Ramadan kita betul-betul menjadi puasa yang detox. Tadi Dr. Meti mungkin sudah menyampaikan detox hati atau detox liver secara maknawi atau secara fisiknya gitu kan. Tapi perlu kita pahami juga bahwa dalam pemahaman holistik ya, atau mungkin kalau beliau atau Dr. Meti sering menyebutkan kedokteran integrasi gitu, maka sebenarnya ya tubuh kita itu tidak lepas satu dengan yang lain gitu kan. Jadi tubuh kita itu tidak akan bisa terlepas satu bagian dengan yang lain. Contoh beginilah, mampukah teman-teman atau mampukah kita bisa katakanlah berdoa dalam keadaan khusyuk gitu kan, sholat dalam keadaan yang khusyuk, atau mungkin ibadah ya, mungkin sholat malam atau apapun dalam kondisi perut kita kenyang ya. Perut kita kenyang dalam kondisi mungkin makan berlebihan, atau mungkin seseorang itu minum yang berlebihan sehingga akhirnya badannya lemes gitu kan, terlepas apapun yang dia makan, bahkan makanan sehat sekalipun.
nggak bakal bisa gitu kan. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena memang manusia ya sudah di set up-nya kayak begitu. Apalagi kita sebenarnya sebagai seorang yang beriman pada Allah, sebenarnya syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan ini sebenarnya pada akhirnya memberi efek samping ya. Efek lurusnya itu imannya, keyakinannya makin kuat. Efek sampingnya, kesampingnya itu katakanlah kalau selama ini kan efek samping itu jelek. Saya sering bilang efek samping itu malah justru sehat gitu kan. Efek dari ketaatan pada syariat Allah itu adalah kesehatan gitu kan. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah uh, heboh-hebohan kita bicara kesehatan ini. Itu sebenarnya kalau taat pada syariat itu subhanallah pasti sehat gitu ya. Kita taat pada syariat itu bukan karena ingin sehat, seperti bukan yang kita disampaikan, berarti kita taat pada syariat itu atau perintah Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukanlah memang kewajiban dan memang kita ingin melakukan semampunya kita ya gitu teman-teman ya. Namun ya memang kita lihat ya kalau Anda baca di surat Al-Baqarah itu ya, jadi situ Allah menjelaskan kepada kita semua, makan dan minumlah kalian ya dari rezeki yang halal dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah kan gitu. Jadi setelah ngomong makan, setelah Allah bicara makan minum, di situ ada keterangan ada syaitannya gitu kan. Jangan ikuti langkah syaitan. Artinya apa? Syaitan itu memang ada kaitannya dengan apa yang kita makan. Maksudnya mereka juga ikut campur ya. Kalau orang katakanlah makan sehat tiap hari, dia bagus makannya tiap hari, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya tidak berlebihan, maka subhanallah, ya sehatlah badannya. Nah kalau sehat badannya dimakan bagus, tidak berlebihan, dia sejatinya sudah beriman, maka raganya sehat, imannya juga sehat, gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu. Ada setan di situ, ya. Maka subhanallah kita sering atau pernah mendengar hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Ya karena dia nggak jaga hatinya, dia nggak jaga terutama imannya ketika sedang berpuasa. Ya, jadi kalau sekarang ya dunia modern lah heboh-hebohan dengan namanya intermittent fasting. Saya katakan puasa Ramadan itu intermittent fasting terbaik di dunia gitu loh. Kenapa saya katakan di dunia? Iyalah. Kenapa begitu? Coba bayangkan dulu sekarang, kalau hanya membaca tulisan di Instagram itu ya, di IG itu, saya katakan fasting state kita itu lebih lama daripada feeding state atau waktu makan kita. Bahkan kalau dia mau lanjut, habis dia buka puasa gitu kan, buka puasa tadi sampaikan pakai kurma atau air gitu kan, puasa lagi aja sampai sahur, puasa makan lagi. Dan disitulah kita sedang mendetoks sebenarnya. Nah, di sini nanti kita akan apa tuh namanya membahas ya. Jadi kalau tadi dia tidak atau puasa tadi itu akhirnya tidak bermanfaat atau mungkin cuma sekedar nahan lapar dan dahaga saja itu karena apa? Karena orangnya bicara dusta, karena orangnya apa tuh namanya bicaranya sia-sia atau orang yang mengerjakan macam tinggal dusta, sia-sia sama maksiat ya. Dan tiga hal ini kan gampang banget kita kerjakan di waktu Ramadan ya. Tiga hal ini Bapak Ibu sekalian gampang sekali dikerjakan manusia modern di waktu atau di saat kapanpun gitu kan. Bicara dusta, lihat berita yang nggak penting. Maka di situ sebenarnya poin pentingnya apa? Supaya puasa, kita bicara supaya puasanya itu bernilai secara ibadah, maka tinggalkan perkataan dusta atau menyebarkan perkataan dusta. Nggak usah sibuk dengan urusan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Sia-sia. Apa? Sia-sia itu maksudnya apa? Nggak ada manfaatnya nonton ini, baca ini, ngobrol sama orang. Lebih baik diam ketika puasa. Ya, bahkan Nabi pernah menjelaskan bahwa ketika ada orang ingin berdebat, ngajak debat lah dengan kalian, katakan pada dia saya sedang berpuasa. Nabi sudah memberikan pesan kepada kita seperti itu. Ya, jadi subhanallah teman-teman, dusta sia-sia. Jadi sia-sia itu apa? Non tadi ya, kumpul sama teman-teman ini nggak ada pentingnya, nggak ada manfaat, ngobrol, sudah tinggalin aja tuh. Ya, tinggalin semua hal-hal nggak bermanfaat selama puasa. Itu udah cukup 11 bulan gitu kan. Ya, banyak orang ya kita juga saya mungkin termasuk mungkin dalam salah satu perjalanan kita itu hari-hari kita itu tergoda oleh syaitan. Ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Maksiat, ya. Lagi Ramadan masih maksiat ngapain puasa? Cuma dapat puasa lapar dahaga saja gitu kan. Nah, ini pesan pentingnya di situ. Maka kalau bicara puasa sebagai detoksifikasi ya, dan bagaimana puasa itu nggak sia-sia, tentunya kan kalau mungkin bahasa itu detox iman sama detox raga. Detox iman ada syaratnya, detox raga ada syaratnya. Maka tidak heran
semua hal-hal, misalnya kita bicara iman. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, lemahnya iman seseorang. Dan salah duanya adalah banyak makan sama banyak bicara yang nggak bermanfaat. Jadi kalau berarti kuncinya apa waktu Ramadan supaya Ramadannya itu bisa bermanfaat atau bisa betul-betul optimal? 2 hal tadi kejar, ya. Yaitu apa? Kurangi makan, jangan banyak makan lagi waktu Ramadan, dan jangan banyak lagi bicara yang tidak penting waktu Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah waktu kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kan gitu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Banyak makannya diganti dengan sedikit makan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sedikit makan, banyakin ibadah. Bahasanya gitulah. Kurangi makan, banyakin ibadah. Poin pentingnya itu di situ, teman-teman sekalian, ya. Jadi, dan 2 hal tadi kalau kita boleh, mungkin saya coba bahas sedikit ya, lemah iman itu ya karena banyak makan, karena banyak bicara, kan gitu. Lemah raga juga sama. Orang yang terlalu banyak bicara, kata Nabi SAW, itu bisa jadi orang yang ngomong terus nggak bermanfaat gitu kan. Semua cerita. Kata Nabi, ini orang kayak gini orang yang berdusta, kata Nabi. Ya. Maka Ramadan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan mengurangi 2 hal tadi terutama. Ya, jadi ada detox imannya, detox raganya. Ya, detox iman, detox raga. Nah, nanti kita akan bahas bahwa sekarang apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita lakukan selama puasa ini supaya betul-betul puasa itu bisa bermanfaat dan akhirnya kita rasakan apa ya, kebersihan jiwa dan hati atau raga kita. Ya. Nah, tentunya kita sudah paham dan teman-teman sudah banyak didapatkan oleh mungkin asatidz lain, ustaz-ustaz yang lain ya, tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran selama Ramadan. Nah, saya mau tantang Anda, tantang saya juga. Nabi kita SAW ya, itu pernah sholat 1 rakaatnya membaca 3 juz. Ya. Membaca 3 juz Al-Baqarah, kemudian An-Nisa sama Ali Imran. Ya. Ali Imran sama An-Nisa. Kurang lebih 3 juz lebih itu. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu Nabi membaca 3 surat itu pada 3 ayat pada 1 rakaat gitu kan. Rukunya juga sama. Jadi nanti coba dilihat detailnya. Tapi maksud saya begini, coba kita challenge diri kita ya waktu Ramadan ini untuk apa? Untuk melakukan ibadah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tapi dicontohkan lagi. Contoh mungkin habis tarawih, mungkin sholat sunnah sepanjang malam sampai sengantuk-ngantuknya, mentokin gitu kan, sampai malam tuh. Ya, sampai jam 12, ngantuk bentar tidur, terus bangun lagi, sampai subuh. Karena sahabat tuh begitu yang saya tahu. Ya. Jadi subhanallah mereka tuh betul-betul sibuk dengan apa? Dengan ibadah. Sehingga nggak sempat lagi mikir, nanti habis tarawih ada camilan apa, habis tarawih nanti gorengan apa, makan apa, gitu. Nggak sempat lagi. Sibuknya dengan ibadah beneran. Dan akhirnya apa? Allah cukupkan bagusnya. Dan tubuhnya dalam kondisi fasting state ya puasa lagi dia. Puasa lagi otomatis apa? Terjadi switching kan, switching bahan bakar yang biasanya glukosa diubah jadi glikogen, bahan bakar yang dia pakai untuk metabolisme tubuhnya. Kalau itu pun nggak ada, dibongkar lagi dari yang lemak-lemak yang tertimbun dalam tubuh. Maka subhanallah, ya. Jadi akhirnya apa? Tadi ibadahnya naik, imannya naik, hatinya menjadi lebih bersih lagi karena ibadah atau ketaatan pada Allah, makanannya juga berkurang. Ya, makanan itu kuncinya puasa kan situ sebenarnya. Disuruh kurangi makan gitu kan. Kata kuncinya di situ. Maka makan sehat apapun selama Ramadan ya, gak usah banyak-banyak gitu loh. Sedikit aja, secuil saja, secukupnya saja dan minta sama Allah. Tinggal kita doa sama Allah. Karena mungkin yang baca tulisan saya di IG juga beberapa waktu, kenapa puasa tuh berkahnya luar biasa. Ada sahur, kata Nabi, meskipun dengan segelas air putih, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kayak ada perintah. Ya, perintah ke badan kita, ini makan terakhir ya. Ini makan terakhirmu ya. Tolong jangan banyak-banyak keluarkan asam lambungnya. Tolong sederhanakan, turunkan semua metabolisme rate Anda gitu. Seakan-akan gitu sahur itu. Maka jangan tinggalin sahur meskipun hanya dengan sekedar air putih. Bedanya apa? Katakanlah kalau kita bicara dengan masa puasa berjeda ya, atau orang sebut dengan intermittent, kan nggak ada sahurnya. Orang cuma sekedar puasa dalam jangka waktu tertentu. Itu saya katakan Islam itu subhanallah ya.
sangat-sangat sangat-sangat tahu bagaimana menjaga hati kita itu. Karena hati itu bisa lemah dengan, atau iman itu bisa lemah dengan terlalu banyaknya makanan. Saya, Anda, kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau diberi pilihan antara makan sama tidak makan, maka kita akan milih makan. Kenapa? Kita ada nafsu. Manusia tuh begitu. Ya. Kita lebih memilih untuk makan. Kenapa? Karena memuaskan hawa nafsu, dan cenderung semua nafsu yang ada pada manusia ini mengajak pada keburukan, kecuali karena Yusuf yang kita baca surat itu kan, nafsu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau atau dikisahkan dalam surah Yusuf itu. Ya. Maka kalau 11 bulan ini atau 12 bulan ini gak ada perintah puasa Ramadan, saya katakan ya Allahu Akbar. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan betapa rusaknya sistem tubuh kita. Bukan hanya rusak sistem tubuh kita itu, atau kacau atau konslet, ya, tapi juga iman seseorang itu akan lemah luar biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak makan. Dan ini berlaku bagi banyak orang. Saya katakan bahkan ustadz juga kadang-kadang gitu kan, kalau jamaah-jamaah ngundang itu di itu juga lah gitu kan, dipilih-pilih juga lah ngasih makan si ustadz gitu kan. Ini ustadz ini sekarang kan Dokter Meti katakan itu kan banyak akhirnya gara-gara malamnya makan gitu kan, dikit-dikit makan sama jemaah, ustadznya gemuk-gemuk semua gitu. Yang gemuk itu sudah disampaikan hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kan gitu. Ya. Jadi seperti itu yang ada, karena terlalu berlebihan dalam urusan makanan. Dan Ramadan pun subhanallah, ya, bukan dijadikan bulan untuk mengurangi makanan, tapi justru malah di bulan ini angka konsumerisme atau tingkat konsumtif kita di Indonesia kan justru malah meningkat. Buktinya apa? Katanya inflasi di Ramadan itu tinggi sekali. Ya. Jadi waktu Ramadan justru malah inflasinya tinggi, dia katakan apa-apaan nih, gitu loh. Harusnya kita justru malah menyederhanakan makanan, justru malah Ramadan, ya, justru malah makanan tuh berlebih gitu kan. Coba edukasi seluruh anggota keluarga, ya, kita mulai sampaikan ya kepada anak, istri, suami atau anggota keluarga, yuk kita mulai sederhanakan makanan, ya, mulai latihan nih kalau di bulan Sya'ban kayak begini gitu kan. Untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak dalam makan, mulai membiasakan puasa-puasa sunnah, misalkan kayak begitu, ya, salah satu caranya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya, ya. Tentunya kita tahu ya bahwa tadi Dokter Meti juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya siklusnya, ya. Siklus tubuh kita itu tergantung tiap-tiap organ, ya. Nah itu disinilah mungkin saya harus katakan, di situ tubuh kita itu membutuhkan bahan bakar. Nah bahan bakarnya apa? Prinsipnya apa? Selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau saya boleh sarankan, coba kurangi makan daging selama Ramadan. Kurangi makan daging. Jadi kalau mungkin kalau benar-benar mau menjadikan Ramadan itu, kalau bulan iman, saya katakan bulan Quran segala macam sudah tahu lah semua, insya Allah ya. Saya maksudnya bagaimana tubuh kita tuh betul-betul bisa bekerja dengan optimal ketika Ramadan. Caranya gimana? Tadi pertama, kurangilah makan daging selama Ramadan. Jadi kalau mau makan daging kapan? Cukup selama 1 bulan tuh 4 kali saja. Ini idealnya kayak begitu. Ya, menurut yang saya pahami ya. Jadi 1 pekan itu cuma sekali makan daging. Dan nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau saya makan daging, badan saya nggak gede. Nanti kalau saya nggak makan daging, nanti misalkan saya nggak bisa tumbuh kembang. Nah, itu gajah nggak makan daging. Dinosaurus nggak makan daging. Ya, gitu ya. Yang dimaksud apa di sini? Daging hewan. Hewan apa saja. Ya, daging mau kata hewan kaki 4, kaki 2, atau hewan yang tidak berkaki seperti ikan, itu saya maksud. Pilihan pertamanya adalah Anda, kalaupun tetap Anda pengen makan daging, pilih hewan-hewan yang lemaknya baik, yaitu ikan-ikanan. Ya, saya lebih memilih kalau misalkan dikasih daging sapi atau daging ayam atau daging ikan, saya akan pilih daging ikan. Ya, ikan apa yang saya pilih? Kalau saya dikasih pilihan antara ikan ternak sama ikan ikan yang hidup bebas atau hidup liar, saya akan pilih ikan yang hidup liar. Ya, hidup liar itu maksudnya gimana? Hidup yang di sungai, di apa, yang mereka diambil ya tanpa diternak gitu. Itu pilihannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ikan ternak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Itu jadi dagingnya dikurangi. Kemudian apa harus kita tambahkan?
atau mungkin kita masukkan dalam tubuh kita selama Ramadan, ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah, gitu aja. Ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah, ya kayak apa ya? Saya mungkin kayak beginilah, sayur. Ya. Sayur-sayur kayak begini sama Ramadan harus jadi menu wajib Anda. Dengan berbagai macam warna, ya, bisa warna hijau kayak begini, bisa warna kuning, bisa warna merah, bisa warna oranye, apa saja, ya. Dan dibuat sesederhana mungkin masakannya selama Ramadan, ya. Bagaimana cara bikin sayur ini bisa tetap kita manfaatkan? Kalau Anda bikin sayur bening gitu ya, misalkan gitu kan, jangan lupa kuahnya diminum, ya, kuahnya diminum, ya. Itu salah satunya. Jadi whole food, jadi makan seutuhnya. Atau mungkin dibikin mentah, Anda cari sayuran organik, ya, kayak beginilah mungkin, ya. Ini kan judulnya sih organik, dan buat kebetulan merek, ya. Jadi dipotong-potong, nanti dibikinkan jadi selada, ya. Anda potong sayur begini, cuci sebentar, lalu campurkan dengan berbagai macam sayur yang lain, tambahkan kismis, tambahkan suiran kurma, tambahkan kacang-kacangan, ya. Lalu kasih minyak zaitun, itu kasih madu, kasih jeruk nipis, itu kan sederhana itu, ya. Tapi dahsyat, enak sekali, apalagi Anda dressingnya itu bisa Anda pakai misalkan dari alpukat atau mungkin dari bunga kol, itu bisa dibikin dressing kok, ya. Ya, whole food, ya, makanan utuh yang tidak diolah, ya. Kalaupun diolah tidak terlalu berlebihan mengolahnya, gitu, ya. Itu. Dan yang tidak kalah penting, ya Bapak sekalian, selama Ramadan, ya, selama Ramadan nih jangan tinggal nih madu, ya. Ini saya kemarin dapat madu dari salah satu gubernur gitu kan, dia cerita dapat madunya, dia kalau mengambil madu memang menitipkan anggota beliau gitu kan, tentara gitu kan, untuk dilihat sampai di mana ngambil madunya, di videoin sama beliau gitu kan, baru tuh benar madunya kata dia gitu. Benar sih itu kayak begitu ya, asli. Cuma kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya, jadi madu ya sebagai salah satu sumber asam amino yang terbaik, ya. Dan sama-sama amino yang baik yang lain tidak kalah pentingnya adalah ini, ya, kurma. Jadi coba deh teman-teman, ya, waktu misalkan buka puasa atau sahur lah gitu kan, minum 1-2 sendok madu, misalkan campurkan air hangat, terus makan kurma 3 butir, 5 butir gitu kan. Kemudian sedikit minum atau makan lemak yang baik karena dari alpukat sedikit saja, atau mungkin dari minyak zaitun atau VCO, lalu berdoa, ya Allah, cukupkan apa yang aku konsumsi di waktu sahur ini untuk aku bisa beribadah kepadamu di puasa ini. Maka Allah akan cukupkan, insya Allah. Gak usah repot. Ini kurma. Ya, apalagi kurmanya kurma ajwa, ya. Seperti itu. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita konsumsi? Ya, makanan-makanan fermentasi kayak begini. Kayak misalkan tempe, kayak begini. Gitu kan. Tempe dibikin apa? Ya, banyak lah. Bisa dibikin sambal, ya. Bisa dibikin pepes, ya. Semacam lah. Ya, jadi makanan-makanan utuh, ya, utuh. Jadi tidak banyak pengolahan, dan kalau bisa Anda tambahkan bumbu-bumbuan gitu kan lebih baik, ya. Dan kenapa saya katakan itu sangat kita perlukan, karena memang apa ya? Kalau boleh saya katakan, ya, manusia itu pernah juga saya diskusi sama Dokter Meti, ya. Gen-gen kita tuh identik sama tumbuhan sebenarnya. Ya. Gen-gen kita itu identik sama tumbuhan. Ya, sehingga mungkin untuk memperbaikinya kembalikan ke konsep tumbuhan atau tanaman tadi, ya, termasuk kayak mungkin rimpang-rimpangan kayak begini. Insya Allah kan saya bela-belain bahwa saya ambil dari kulkas, ya, ada jahe kayak begini, minum kayak begini, ya. Jadi Ramadan kalau boleh saya saranin, udah jangan beli lagi sirup dah, sebel gue. Jangan beli lagi sirup, ya. Sirup-sirupan tuh nggak usah lah. Kalau Anda mau bikin sirup ke madu bisa dibikin sirup. Nanti tinggal ambil air kalau memang kita pengen minum ya, apa tuh namanya? Dilupa nih si Mbak Awi ketawa. Ya, jadi subhanallah, ya. Jadi madu tuh kan ya tinggal Anda ambil air putih, kalau memang pakai es gitu kan. Kalau nggak pakai es juga bagus, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, udah cukup, udah jadi sirup lah gitu kan. Nggak usah ribet-ribet gitu loh selama Ramadan. Sederhanakan makanan itu pun sih waktu Ramadan nanti, ya. Dan banyakin makanan-makanan yang tidak diolah, ya, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting, ya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ini tadi, ya, ada jahe, ada tempe, ada sayur-sayuran, ya, ada kurma bisa dipegang dalam satu tangan, dan ada madu,
Ya, Masya Allah ya. Bentar, saya buka dulu ya. Ada yang datang. Ya, silakan masuk. Bentar, saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Baik, dokter, sepertinya sedang ada ini ya, ada tamu. Iya, masuk, Baik, masuk. Bunda-bunda. Ayah Bunda, silahkan yang ingin bertanya ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sambil kita menunggu dari dokter Saido kembali ya. Sepertinya... Udah muncul. Oh, baik. Ini terakhir aja Silakan, mungkin. Terakhir ya, karena silakan, juga harus pergi juga mau jemput anak. Baik, jadi tadi ada jahe, ada tempe, ada sayur, ada kurma, ada madu, ya ini ya. Mereka ini bahan bakar. Pokoknya kalau bukan pokoknya sih, kalau saya boleh sarankan selama Ramadan lebih banyak porsi makanan-makanan nabati yang Anda makan. Lalu nanti para mazhab gorengan, para bukan mazhab sih, apa namanya, para pencinta gorengan, gorengan kan nabati dok. Iya benar, pinter banget sih. Gorengan kan nabati, ya betul. Tapi masalahnya kan tepungnya itu kan. Saya baru ngomong tadi bahwa makan yang utuh nanti diolah. Kemudian yang kedua, gula pasir tuh stop total selama bulan Ramadan. Kemudian tepung refinasi stop semua, termasuk minyak gorengan selama Ramadan stop semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya hormati, tadi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi itu bahan bakarnya. Kemudian itunya siapa? Yang membangunnya siapa? Yang membangunnya ini. Ini apa? Ini isinya bakteri kan, probiotik. Nanti teman-teman bisa dapatkan. Sekarang banyak yang menjualnya kok probiotik. Ini tentaranya. Jadi bayang ya. Ini tentaranya, ini bahan bakarnya. Jadi sekarang kalau Anda punya masalah kesehatan atau apapun, nanti saya baca segala macam dalam pertanyaan tadi, ya, dua hal tadi Anda pegang baik-baik selama Ramadan, ya, dengan syaratnya tadi ya, tadi makan makanan yang utuh yang tidak diolah, kemudian hindari tepung rafinasi, gula putih, ya, kemudian apalagi tuh lemak-lemakan tadi mungkin dokter Maiti sampaikan tadi ya, itu semua masukkan dalam menu Anda termasuk apa yang saya sampaikan ini. Nanti Anda akan lihat ya, dan sederhanakan makanan Anda akan lihat nanti di akhir Ramadan keluhan mulai akan hilang, penyakit-penyakit akan hilang. Ya kenapa? Tubuh kita itu sudah dibekali Allah kemampuan untuk membersihkan dan mereparasi dirinya sendiri asal apa bahan bakarnya tepat. Itu udah sebenarnya. Ya. Jadi nanti di masjid-masjid yang mungkin kalau ada yang buka bersama segala macam, udah nggak usah pakai lagi misalkan sirup-sirupan atau apa gitu kan. Ya tinggal beli rimpang-rimpang rempah-rempah itu kan murah meriah gitu kan. Termasuk infus water juga boleh ya. Macam-macam. Tapi infus water juga perlu diingat juga ya, sebaiknya Anda tambahkan dengan gula-gulaan di situ ya, supaya dia memberikan nutrisi atau mungkin memberikan kekuatan ke badan kita dengan gula misalkan madu ya, mungkin gula singkong atau gula aren atau apa, supaya dia terasa manis karena kita membutuh fast instant energy, yaitu glukosa ya. Kurang lebih kayak begitu mungkin gambarannya ya selama Ramadan. Jadi sederhanakan makanan, perbanyak ibadah, itu jangan ya. Sederhanakan itu seperti apa konsepnya tadi saya jelaskan ya, whole food ya, dari gula, tepung rafinasi ya, kemudian makan lemak-lemak yang baik, lemak-lemak yang tidak baik, misalkan lemak-lemak trans ya, seperti itu tadi yang seperti dokter Mete tadi, itu di stop semua seperti itu. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diterapkan nanti dan mulai dipersiapkan mulai sekarang sehingga nanti Ramadan nggak kaget ya. Termasuk kalau yang masih makan nasi juga bisa diganti dengan berbagai jenis nasi yang sehat ya, beras-beras organik atau mungkin sorghum juga bisa, atau mungkin ada yang baca postingan saya kemarin itu juga bisa. Atau kalau misalkan tidak ada atau mungkin nggak mau sama sekali juga ya makan nasi, pilihan karbohidrat yang lain juga banyak. Misalkan roti sumbu itu apa? Ubi singkong, roti sumbu namanya ya. Baik, demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.